Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari SI 20A, NIM saya 202000050047. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sesi ketiga mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan salah satu dari ketiga itu saya memilih topologi jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Sebentar, ada kendala mungkin, jadi kita harus sabar dulu. Nah, baru bisa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Nah, apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan ini yaitu suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Jadi gimana ya maksudnya itu menghubungkan dari beberapa banyak menjadi satu gitu loh. Dari semua keseluruhan dihubungkan menjadi satu. Nah, itu yang dimaksud dengan topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini ada star, ada ring, dan juga bus network. Sebenarnya ada 5, tapi saya di sini menjelaskan hanya 3, yaitu star, ring, dan juga bus network. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama saya akan menjelaskan topologi star. Ini topologi star seperti bintang gambarnya. Nah, yang dimaksud topologi star ini adalah dia berbentuk seperti bintang, benar kan? Seperti bintang. Nah, kenapa disebut topologi ini star atau seperti bintang? Karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Ini hub atau switch yang dihubungkan dengan kabel UTP, sehingga hub atau switch ini merupakan pusat dari seluruh jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas setiap data, begitu. Adapun kelebihan dari topologi star ini yaitu sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan dan juga mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu komputer yang lain, serta tingkat keamanan sebuah datanya juga lebih tinggi di dalam topologi star ini. Nah, adapun kekurangannya ialah memerlukan biaya tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak ya. Nih, membutuhkan kabel yang banyak serta biaya pemasangannya pun juga relatif tinggi mungkin. Dan juga kestabilan jaringan tergantung pusat. Sepertinya ini ya, jaringan-jaringan ini tergantung gimana pusat yang ada di sini. Jikalau pusat mengalami gangguan, mungkin keseluruhannya pun juga akan mengalami gangguan. Nah, yang kedua ini ada topologi ring. Ini topologi ring seperti lingkaran ya. Kenapa disebut topologi ring ini? Lihat, bentuknya seperti dari satu ke satu membentuk sebuah lingkaran atau cincin. Nah, pada topologi ini setiap komputer dihubungkan dengan komputer yang lain. Benar, lihatin aja. Ini dari satu komputer dihubungkan ke komputer ini, dihubungkan ke komputer yang lain, dan ini dan yang lainnya. Nah, sampai kembali lagi ke komputer yang semula disebut. Maka dengan demikian topologi ini disebut dengan topologi ring karena dari topologi pertama ke komputer yang lain dihubungkan ke komputer yang lain, dihubungkan lagi ke komputer yang lain, dan baliklah kepada komputer yang pertama. Nah, adapun kelebihan dari topologi ring ini adalah kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi penggunaan jumlah kabelan yang sedikit sehingga menghemat biaya. Oh, iya, saya mengerti. Di sini itu mudah dalam proses pemasangannya dan juga instalasi penggunaan jumlah kabelan yang sedikit sehingga topologi ini menghemat biaya. Kekurangannya, jika salah satu komputer atau kabel mengalami permasalahan atau gangguan, bakal jadinya mengirim data itu bakalan error, bahkan terganggu seperti itu. Dan yang terakhir ada topologi bus network. Nah, topologi bus network itu seperti kayak bus gitu loh.
Tuh, seperti bus, dia itu rapi, seperti antrian dan menggunakan hanya satu kabel koaksial dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC dan kedua ujung dari kabel harus diakhiri oleh terminator. Tuh, ini misalnya terminator, ini mode ini terminator. Nah, ini setiap komputer ya terhubung ke kabel. Nah, ini komputer terhubung ke kabel, ke kabel, ke kabel, ke kabel, menggunakan kabel dan harus diakhiri oleh terminator. Ini benar diakhiri oleh terminator dan ini juga diakhiri oleh terminator. Nah, kelebihannya sama kayak topologi ring sebelumnya. Kabelnya digunakan tidak banyak dan juga menghemat biaya ya. Nah, kelemahannya juga sebenarnya sama ya. Jika terjadi gangguan atau masalah pada satu komputer saja, maka yang lain pun akan mengalami gangguan. Dan topologi ini sangat sulit mendeteksi gangguan, sering juga terjadi antrian data, dan jika jaraknya terlalu jauh, maka harus menggunakan TPAter. Nah, adapun ini ya yang dimaksud dengan BNC konektor. Sebentar. Saya akan menjelaskan mengenai BNC. Nah, BNC itu apa ya namanya? Nah, BNC itu kepanjangan dari Binet Null Concealment, yaitu sebuah jenis umum RF yang digunakan untuk kabel koaksial, biasanya digunakan pada kabel koaksial televisi, radio, komputer, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai topologi jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan di sini saya hanya individu, tidak berkelompok karena mungkin teman-teman saya pada jauh dan lebih enak sendiri aja. Mungkin kedepannya saya akan berbentuk kelompok jika tugasnya juga banyak. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.